Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Irianto. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penggunaan fungsi di dalam database. Di sini saya menggunakan SQL Plus dan menggunakan terminal dari Visual Studio Code. Nah, tadi saya sudah membuat beberapa tabel. Yang pertama ini ada tabel fakultas, tabel prodi, dan yang terakhir itu ada mahasiswa. Dan dalam tabel ini ada beberapa atribut ya. Di dalamnya ada kode fakultas, ini untuk namanya, varchar ini nama tipe data, dan 5 ini size. Sama juga seperti tabel lainnya. Dan di sini saya sudah isi juga beberapa tabelnya, seperti di fakultas saya isi FST, Vkon, Fakultas Sains dan Teknologi, dan Fakultas Ekonomi dan Sosial. Di fakultas, di prodi juga sama. Di prodi saya isi Teknik Informatika, Manajemen Informasi. Dan yang terakhir ini saya di tabel mahasiswa saya juga menambahkan beberapa data. Di sini sedikitnya tuh 5 data. Saya sudah menambahkan NIM dan lain-lain, nama dan kode prodi. Di sini yang pertama ini saya ingin jelaskan itu untuk membuat tabel ini menggunakan fungsi create table prodi, dan untuk menambahkan isi dalamnya itu insert into value. Nih, insert into masukkan nama table dan values. Lalu kita isi sesuai dengan isi dari tabelnya, sesuai row-nya. Nah, selanjutnya nih saya ingin jelaskan yaitu cara misalkan saya pertamanya bikin manajemen informasi, sedangkan SIF itu kan kepanjangan dari sistem informasi. Saya ingin mengubahnya itu dengan fungsi yang namanya itu adalah update prodi. Di sini saya di dalam tabel prodi, update prodi set nama prodi itu kita ingin ubah menjadi sistem informasi. Di primary key-nya di kode prodi yaitu shift. Lalu kita bikin where kode prodi shift. Nah, di sini sudah diupdate satu row. Lalu kita tampilkan menggunakan select all from prodi. Select semua yang ada di tabel prodi. Lalu sini sudah berubah, yang tadinya itu manajemen informasi berubah menjadi sistem informasi. Nah, lalu sini saya sudah menambahkan, sini tidak ada kendala saat menambahkan beberapa data yang ada di tabel mahasiswa. Langsung saja ketika kita ingin menampilkan semua tabel, kita menggunakan fungsi select all itu pakai bintang, from pertama tadi tabel fakultas ke prodi. Yang pertama fakultas enter. Nah, di sini dalam tabel fakultas ada FST dan Vkon. Selanjutnya untuk prodi select all from prodi. Nah, di sini dalam prodi ada teknik informatika dan sistem informasi. Lalu yang terakhir ada tabel mahasiswa, sama juga untuk menampilkan semuanya select all from mahasiswa. Nah, di sini ada beberapa data. Yang pertamanya NIM-nya 011 sampai 0175, dan ada nama mahasiswa dan masing-masing kode prodi. TIF itu teknik informatika, SIF itu sistem informasi. Nah, selanjutnya ini kan ketika kita ingin menambahkan tabel IPK, misalnya ini kan ada 3 row gitu ibaratnya, NIM, nama, dan kode. Ketika kita ingin menambahkan, misalnya kita ingin menambahkan IPK gitu, nilai dari masing-masing mahasiswa, kita menggunakan fungsi dari alter table di mana, di tabel mahasiswa. Enter, lalu kita add IPK.
number, lalu seperti nilai angkanya seperti apa kita ingin tambahkan, kita tambahkan koma, lalu di sini kita nolkan. Nah, di sini sudah tertulis bahwa table altered itu sudah ditambahkan, ibaratnya itu sudah ditambahkan. Langsung saja kita beri isi di dalam tabel IPK itu, setnya itu kita bikin 312 misalnya untuk semua mahasiswa. Caranya update mahasiswa di tabel mahasiswa, set, kita setting IPK nya semua menjadi 3,12. Nah, di sini kan ada 5 data. Nah, 5 data, lalu di sini sudah 5 rows update. Berarti di semua data ini sudah diupdate, di setting menjadi IPK nya 312. Coba kita lihat dulu. Select all from mahasiswa. Nah, di IPK-nya menjadi 13. Yang tadinya menjadi hanya 3 di sini, name nama kode, dan menjadi setelah kita tambah alter table menjadi name nama kode dan IPK. Nah, misalnya gini, kita ini kan sama nih semuanya, IPK-nya 3,12. Lalu kita ingin mengubah gitu misalnya. Untuk mengubah ini, mengubah IPK itu kita menggunakan update juga, seperti update tabel yang mana mahasiswa, set IPK. Misalnya pertama di Auditia ini kita ingin IPK nya kita ingin buat itu menjadi 57 misalnya gitu. Di primary key nya kan di name, lalu kita bikin where name, lalu kita masukkan name dari Auditia yaitu 00710071 itu titik koma, dan nah tabel ini sudah diupdate untuk Auditia. Lalu selanjutnya untuk Rizky Irianto ini kita buat IPK nya menjadi 2,56, sama juga seperti tadi. Name nya itu 072, IPK kita bikin 2,56. Nah, dan berhasil. Sama juga selanjutnya sampai 5 data. Di mahasiswa ketiga kita bikin 3,14. Yang mahasiswa keempat kita bikin 2,81. Yang terakhir untuk NIM 0075 kita bikin IPK nya menjadi 2,38. Nah, sudah 5 data kita rubah NIM IPK nya. Hanya kita lihat select untuk memastikan select all from di tabel mahasiswa. Nah, otomatis ini sudah diupdate karena kita menggunakan fungsi update tadi. Kita sudah mengubah IPK. Misalnya kita ingin menambahkan IPK nih, menambahkan koma di belakang gitu, misalnya 0,1 gitu, kita menambahkan 0,2. Caranya select, kita ingin nampilkan di sini, kita hanya nampilkan nama dan IPK saja. Nama, koma, IPK. Kalau kita select all, berarti itu menampilkan semuanya, itu ada name, nama, kode, dan IPK. Kalau kita pilih select nama, koma, IPK, itu hanya menampilkan nama dan IPK saja. Lalu IPK, koma. Nah, di sini kita bikin IPK tambah 0,2 misalnya, 0,2 from tabel mahasiswa.
Nah, di sini sudah otomatis dia menambahkan 0,2 di setiap IPK mahasiswa. Jika kita ingin menambahkan nilai gitu. Kalau kita ingin normal, lalu select all. Select all from mahasiswa. Nah, ini kembali ke semulanya sebelum kita tambah 0,2. Nah, selanjutnya ini fungsi untuk mencari, misal kita ingin mencari mahasiswa dengan hanya data yang kita punya itu hanya name gitu. Kita ingin mencari namanya, tapi kita punya hanya name. Dengan cara gini, menggunakan fungsi select juga. Select nama, oh bukan, kita ingin tampilkan name-nya juga. Select name, nama, IPK from mahasiswa ya, mahasiswa where name di dalam in name, yaitu bisa kita ingin cari Susanto Ardi lah 2,35, bukan itu IPK nya, name nya itu 0075. Nah, di sini langsung muncul data Susanto Ardi dan IPK nya karena kita ingin menampilkan NIM nama IPK. Seandainya kalau kita hanya mempunyai data NIM nya tapi kita ingin mencari nama gitu. Selanjutnya mencari IPK gitu, misalnya mencari IPK 3 ke atas 3 ke bawah, itu menggunakan select juga, tapi berbeda dengan tadi gini. Select nama, kita tampilkan nama dan IPK saja, IPK from mahasiswa karena ini masih tabel mahasiswa, where IPK misalnya di atas 3 gitu, lebih besar dari 3. Nah, di sini sebelumnya di sesuai tabel, misalnya di tabel ini yang IPK 3 hanya 2 orang, yaitu Aditya dan M. Rizal. Ketika kita mencari dengan menggunakan fungsi select nama IPK from mahasiswa where IPK di atas 3, itu otomatis dia akan hanya menampilkan 2 orang saja karena hanya mereka yang IPK-nya di atas 3. Atau bisa juga kita gunakan rentang nilai. Yang pertama ini adalah N ya. Select nama IPK from mahasiswa, from tabel mahasiswa, yang mana IPK lebih besar. Misalnya kita ingin mencari IPK-nya mulai dari 2,80 dan N di bawah 3,15. Nah, menurut tabel di sini yang di atas 2,80 itu ada Daniel dengan IPK 2,81, dan di bawah 3,15 itu hanya ada Daniel dan hanya ada Muhammad Daniel Reza, dimulai dari 2,80 dan 3 sampai 3,15. Harusnya hanya 2 data. Oh, salah. Nah, ini tadi salah. Ini salah error. Dan sudah saya temukan, yaitu di sini select nama, IPK from mahasiswa where IPK yang di atas 2, rentang nilai antara 2,80 sampai dengan 3,15 sebentar.
Nah, di sini cuma ada dua, M. Danis Rizal dan Daniel, sesuai dengan data. Nah, selanjutnya tadi kita menggunakan N, tentang nilai N. Nih, N. Lalu ada satu lagi, between, itu seperti ini. Select select nama IPK from mahasiswa where IPK-nya between 2,80 and 3,15. Harusnya ini datanya sama juga, keluar itu M. Danis Rizal dan Daniel. Coba, oh salah, between ya, sorry. Nah, sama juga seperti tadi. Nah, ketika kita ini misalnya ini mencari apa nih, ingin mencari selain dari nilai 2,80 dan 3 sampai 3,15, itu fungsinya sama juga, select nama IPK from mahasiswa where not, karena ini not, kita masukkan nilainya yaitu IPK between, atau kita coba dulu seperti ini, 2,80 and 3,15. Oh, nggak bisa sini, berarti kita bikin IPK, masih harus juga IPK between. Nah, sini sudah ditampilkan mahasiswa yang nilainya itu tidak 2,80, tidak berada di atas 280 sampai 315. Di sini ada tiga mahasiswa yang sesuai dengan IPK-nya. Nah, selanjutnya ini mencari inisial mahasiswa. Tadi kan kita mencari IPK ini. Mana tadi? Kita hanya mempunyai data, hanya IPK-nya, NIM-nya saja. Kita ingin mencari nama mahasiswanya. Di sini selanjutnya kita ingin mencari inisial mahasiswa gitu. Ingin mencari mahasiswa, data mahasiswa, bisa dengan select juga. Select name, nama, dan IPK from mahasiswa where namanya itu nama, pakai tanda kurung, nama sama dengan, misalnya kita ingin mencari Susanto Ardi, karena kita ingin mencari datanya, kita tekan enter. Oh, ini salah, name. Nah, lalu muncullah datanya. Ketika kita ingin mencari data seorang yang ada di dalam database, kita hanya ingin mencari namanya itu seperti ini, select name, nama, IPK from mahasiswa where namanya itu Susanto Ardi, karena Susanto Ardi ini ada di row-nya atau tabel nama.
misalnya lebih cepat, misal kita ingin mencari mahasiswa dengan inisial gitu, inisial A atau BC gitu, bisa dengan select juga, select name, nama, IPK from mahasiswa, where, nama, like, seperti pertama nih, cobalah kita cari inisialnya A gitu. Di dalam data kita hanya memiliki satu nama A, ayo hanya Auditia. Oke, coba kita cari. Nah, muncul data Auditia. Atau ini kan cuma satu karakter, cuma A. Kita juga bisa menambahkan dua karakter, misalnya seperti ini. Sama juga. Select name, nama, IPK from mahasiswa, where, nama, like. Misalnya kita mau cari Rizky Irianto, kita buat RI gitu. Nah, di sini ketika tadi kita ingin mencari RI gitu, Rizky Irianto, inisialnya RI, lalu ketemulah data dari Rizky Irianto. Nah, selanjutnya ini kita mencari, coba kita lihat dulu datanya. Select data dari mahasiswa, select all from mahasiswa. Nah, di sini kan IPK-nya ini berantakan nih, ada yang besar dan yang kecil. Kita ingin, misalnya kita ingin mengurutkan, bisa dengan seperti ini. Select select, coba kita bikin select all from mahasiswa, order by IPK, coba dulu. Nah, di sini telah disusun lah dari IPK yang kecil menjadi terbesar gitu. Di sini kan yang paling kecil 2,38, yang besar itu Auditia Ramadona itu 357. Berarti, atau bisa juga dengan order by IPK ascending. Ascending juga sama, itu mengurutkan dari yang kecil ke besar, yang atasnya yang kecil, yang bawahnya yang besar. Atau kita mau yang besar yang atas, bisa dengan descending. Nah, misalnya ini kan hanya apa nih, hanya ada dua prodi. Misalnya kita ingin menambahkan satu lagi, misalnya kita nambahkan prodi matematika, itu dengan cara seperti tadi, sama juga IPK tadi. Itu kita dengan insert into, berbeda, ini menambahkan menggunakan insert into di dalam prodi, nilainya. Yang pertama itu kita masukkan mat untuk kode ya, lalu untuk namanya itu matematika. Lalu kita masuk ke kode prodi FST. Nah, sudah diupdate. Coba kita select all from prodi. Sini kita ingin melihat tabel prodi. Select all from prodi. Maaf, ini lupa from-nya. Nah, di sini sudah ada tiga prodi atau 3 jurusan. Nah, ini kita ingin mengubah nih, misal kita ingin mengubah Daniel ke, ini kan awalnya itu save sistem informasi, kita ingin masukkan ke matematika, itu dengan update mahasiswa, set kode prodi,
kode prodi itu bukan, kode prodi sama dengan mat where name, di dalam name. Kalau untuk Daniel tuh NIM-nya 0074 itu kita tekan OK. Nah, sudah diupdate. Coba kita lihat dulu. Select let all from mahasiswa. Nah, di sini Daniel itu berubah menjadi matematika di kode di jurusannya prodinya. Nah, selanjutnya ini kita ingin, misalnya kita tadi sudah kita tambahkan tabel IPK. Nah, kita ingin menambahkan tabel umur misalnya. Kita tambahkan tabel umur. Caranya memakai fungsi alter tabel mahasiswa add umur, seperti tambahkan IPK tadi. Ini add umur number karena umur ini 2, kita masukkan saja 20 misalnya, kita bikin 0. Nah, sudah bikin tabel thread-nya. Nah, lalu kita isilah umur dari mahasiswa, karena ini kan awalnya itu kosong. Pertama kita bikin update mahasiswa set umur pertama ini 19, kita bikin where name, di dalam name. Misalnya kita ingin membuat umur 19 itu Rizky Irianto dan Daniel Rizal, kita bikin name-nya. Untuk Rizky pertama ini name-nya 0072 dan Dani itu 0073. Nah, sudah diupdate dengan umur 19. Lalu sisanya kita pengen itu umurnya itu 20. Update mahasiswa set umur 20 where name in, lalu kita bikin sisanya 0071 0074 0075 0075. Nah, sudah 3 data kita ubah. Kita coba kita lihat select all from mahasiswa. Nah, ini sudahlah ada umurnya 20, 19, 20. Atau kita bikin 21 lah, 21 misalnya. Lalu coba kita lihat. Nah, sini hanya 21 dan 19. Nah, selanjutnya ini kalau tadi kan IPK untuk mengurutkan dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Ini kalau kita ingin mengurutkan A sampai Z gitu, bisa dengan select all from mahasiswa order by ascending gitu. Order by nama
S. Nah di sini langsung lah terurut namanya dari A sampai Z gitu, tidak acak-acakan. Soalnya misalnya kan kita sudah memiliki data umur gitu. Misalnya kita ingin mencari rata-rata umur dengan average, itu dengan fungsi average caranya select AFG, kita masukkanlah, kita ingin mencari umur, misalnya umur from tabel mahasiswa. Nah kira-kira berapa nih rata-rata dari tabel umur. Nah di sini ada rata-ratanya itu adalah 20,2 gitu. Atau kita ingin masing-masing prodi gitu, masing-masing prodi dengan cara sama juga select kode prodi average AVG umur, masuk umur from mahasiswa group by kode prodi. Kita coba dulu apakah bisa. Nah di shift itu rata-ratanya umur 20, di TIF 20, dan matematika itu rata-ratanya 21. Nah selanjutnya ini selain average ada juga count. Count itu seperti kita ingin mengetahui berapa gitu data di dalamnya. Seperti ini saya contohkan, select kode prodi, count. Misalnya kita ingin cari name gitu, berapa name yang ada di dalam data gitu di setiap prodi itu, from mahasiswa group by kode prodi. Bisa. Nah sini shift ada dua data, 2 mahasiswa, TIF 2 juga, matematika 1, seperti ini. Yang satu cuman Daniel itu yang ada di matematika, shift itu 2, yaitu shift ini M Dani dan Susanto Ardi, dan sedangkan TIF itu hanya 2 juga, yaitu Abitia dan Rizky Irianto. Nah mungkin sekian dari penjelasan dari penggunaan beberapa fungsi basis data. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.